Shalom. Hurian itu hata nanang pukotama perminggota di jabu ima pesta pasca paduahon. Asa taparade maroha doho pikirata masuk mahita tutiki nahohom martangi yang mahita di rohat tabi. Amin. Mari mahita sebuku di nomor 96 ayat 1 sah rudi 2. Jong mahita. Mari hiti-hiti gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nung nga hehe Tuhani, nung nga tutu hehe ibana, aryodo na dijani dirihon ni Jehovah, marulupulup jala marlas ni roha mahita disi, batu naong binulokon ni akapat de bagas, imagabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah dui, halau ngangad dui, anggo di matata, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, suruh matod di perbadia turohanami. Asa tarapul si tuturohanami marhiti-hiti haheheun ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsyon nami, marhiti-hiti pakirimun na mangulu. Asa totok kuingot tami, na hehedohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na okehesian namatei. Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 10 ayat 1. Amen.
Tabi gema hatani di bata, nagabi patik di pesta pasca padua honon, imasian surat Roma bidu 10 ayat sia, songonon madidok disi. Ay malua maho, molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi, uhud di hapor seroham, naong di pahehe di bata ibana sian akkana mate, imasahatna, atong rak mangidugugu mahita tutuhatta, ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 24 ayat 2 saha rodi tulu. Jom mahita. Tapaserep marohatta, manopoti dosatta tu debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargugu nasuhatu dosan jala amanami, pujo hami do guarmu na badiai, ala na tergugut hami marniot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dah hamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, nagabi jolma ala ni hami. Namate jalan nama hehesian namate, nama naik tu bano gijang doho, mangod dihok kami. Asi maroham dihami, saya patotong madihami roha hamuliateun tuho. O tod di porbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami. Ho ali debata, ama anak dohotod di porbadia. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Mulutung adong manang ise na mardosa, adong do pangodyata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosata.
Alaida da holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dimahita sian buku di nomor 167 ayat 2. Tajahama hatani debata, epistel di ari pesta Paskah padua honon, sian sada Petrus bidusada memuka mesiana tulusa rudi 12, tajahama marsika soring. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus, naung manubuhok kita padua halihon, sian godang ni asin ni rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akkana mate, asa marpakirimon na mangulu hita. Disetianon na manutong, na sumarlidang, na sumaros, na sinipang di banua gijang di hamu. Ay di ramoti do hamu hinorhon ni gugu ni debata, marhite-hite haporsyaon, asa sahat tu haluaon, naung redi si papataron ditiki na parpudii. Ido di halason hamu, nang kemasak hamu sa token nuaing, di bagasan ragam ni pangunjunan, molotung ikoni. Ay naing jupang doha tuaon ni haporsyaw muna, na adul marga siyan sere na sumar manahan, nang pedi uji api bahin puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon, di hapapatar ni Jesus Kristus Atik pe sodung ida hamu ibana, di hawalongi hamu do ibana, nani haporsyaw muna, nang sodi ida hamu ibana nuaing, gabi Maria do hamu, di bagasan halas ni roha na sotar hatahon jalan atonga. Gabi jalo muna do uzung ni haporsyaw muna, ima haluaon nito di muna. Ima haluaon na niluluan jalan na manat niya kapanulirang, na manulirang asin ni roha na tuhamuy. Odo di pamanak-manak na sida, manangandigan jala manang sadihari tikina dituduhon to dini Kristusi, na di bagasan na sida, na makatidak kokian akka haporsuhon, na naing songgok tu Kristusi, rodi akka sangapon na dipudini rap mahita. Di papatar pe itu nasida, dada nasadiri, di hamudo na rinarutan nasidai, lausido na pinabuani akka parbarita nauli, nuaing tuhamu, marhite-hite tot di parbadia, naong sinurna siyan banwa gijang, masihol do akka par di surgo mamereng tu bagasan na, masahat na, mertua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Mari dimahita siya buku di nomor 10 sada, ayat sada saha rodi 2.
mahita. Atong taha tidak kon maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon idong atas saha porsiaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatu dusan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya to di parbadia, adorang sobubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do iba na di hau pinarsilang na tuwa tuba na turo dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siya mo ni debata Jehovah amanay pargugo na suhatu dusani di sima iba na pay mamulak sugot tu tanoon mangumihala na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jaladong sadahuria na badia Huria hato panihala Kristen akka na badia, doho di hasisan ni dosa, doho di hatai na maddo, mula mangulu do sugot daging halak ng mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amen. Mared de mahita, siyan bukwed de nomor 20 ayat sada laus tuhut papungupilian. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramo ati-ati dohot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Selamat Paskah madihita. Selamat Paskah. Hamwa kadungat tajalo mahata di debata di pesta Paskah padua honon ima siya surat ni Apostel Paulus tuhuria Korint Sada Korint 15 ayat 20 sahat tu ayat 20 Hujaha madihita. Alay nunga hehe Kristusisian na mate. Ibana do parjulu niyaka na modingi. Ay songo marhite siya sada jolma songgop hamatean. Songo nido marhite siya sada jolma haheheon niyaka naong mate. Ay songo na dibagasan Adam sa luhut mate. Songoni di bagasa Kristus sudi di pangulu. Alay ganup mamangihut to parjojorna. Parjului Kristus. Dungi akana di Kristusi di haroronay. Dungi ujungna. Di sima pasahaton na harajaon itu di bata ama. Dung jolo di pasohot nasa panggonggomion. Hahuaso o dohot haguguon. Ay ikon ibana mga rajay. Ay ikon mga rajay ibana. Rasi rasa dipatuduk sa luhut musui tutoru ni patna. Hamatianido musu na parpudi si pasohoton nai. Ay sa luhut na do dipatuduk tutoru ni patna. Alay molo sa luhut dipatuduk didok, tadap madisi,
nasodohot na patudukon saluhutna tu ibana. Alay duk tuduk saluhutna itu ibana. Disima dohot anak isadiri uduk tu na patudukon saluhut tu ibana. Asa dibata gabe saluhut di bagasan saluhut. Ima sahatna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Namun kebangkitannya sering memicu kontroversi. Sampai-sampai pemuka agama Yahudi harus menyogok para serdadu penjaga kuburan untuk bersaksi dusta. Seperti khotbah kemarin hingga hari ini masih ada orang yang menggugat kebenaran kebangkitan Yesus itu. Orang Korintus juga demikian. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Karena mereka sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena itulah Paulus menegaskan dalam surat ini bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Karena Yesus juga menampakkan dirinya kepadanya. Saudaraku, dalam nats ini Paulus menekankan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menentukan. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus itulah yang mengubahkan kebinasaan menjadi keselamatan. Mengubahkan kematian menjadi hidup kekal. Hidup yang sia-sia diubahkan menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang putus asa diubahkan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dan itulah yang diamanatkan oleh nats ini bagi kita. Karena itu mari kita coba telaah lebih lanjut. Saudaraku, dimulanya manusia itu diciptakan tanpa dosa. Tetapi kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu semua keturunannya termasuk kita menjadi orang yang berdosa. Seperti yang disebutkan di ayat 21. Semua yang lahir dari benih Adam menjadi berdosa. Dan hakikatnya berdosa tidak bisa tidak lagi berdosa. Dan akibat dari dosa itu adalah kematian. Yaitu keterpisahan kita dari Allah. Seperti dikatakan di ayat 22, semua yang lahir dari benih Adam itu pasti mati. Karena upah dosa adalah maut. Kata Paulus di Roma 6 ayat 23. Siapa pernah lahir, nasibnya hanya satu, yaitu mati. Seperti dikatakan buku ende kita, nasa jolma ikon mati. Itulah kengerian hidup di dalam dosa. Akan berakhir pada kematian. Dan hidup seperti itu menjadi hidup yang sia-sia, bukan? Tetapi saudaraku, Allah tidak menginginkan kita hanya menjalani hidup yang sia-sia, yang hanya berakhir dan bermuara pada kematian saja. Lalu Allah turun tangan. Dia menjelma menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kematian datang melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Lalu sekarang hidup yang kekal itu datang melalui satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Adam yang kedua itu. Pertanyaannya, bagaimanakah Tuhan Yesus melakukan itu? Saudaraku, kita tahu bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu terdapat dua hakikat sekaligus. Di satu pihak dia adalah Allah yang sejati, 100% dia Allah karena dia adalah anak Allah. Tetapi di pihak lain sekaligus, Yesus itu adalah manusia sejati 100%. Sama seperti saudara, sama seperti saya. Tetapi perbedaannya, dia tidak berdosa. Mengapa tidak berdosa? Karena walaupun dia dilahirkan dari manusia, yaitu Maria, tetapi dia tidak dibuahkan dari benih manusia Adam yang berdosa itu. Dia dibuahi dari benih Roh Kudus. Sehingga dia tidak mengena dengan benih dan dosa Adam itu. Yesus manusia sejati
tidak berdosa, tetapi sekaligus Allah sejati. Dengan kondisi tersebutlah saudaraku, maka Yesus bisa memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi nyawa manusia yang sudah tergadai oleh dosa. Dan di kayu salib semuanya itu dia bayar dengan lunas melalui nyawanya dan darahnya. Tetapi kemudian Yesus bangkit. Kematian itu dikalahkannya. Dia bangkit lalu naik ke sorga untuk menyediakan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga saudaraku, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti, sekali lagi, pasti dosanya sudah dihapus dan dia pasti selamat. Memang dia akan mati akibat dosanya. Tetapi sesudah dia mati, dia akan bangkit kembali dan menerima hidup yang kekal yang telah disediakan Tuhan Yesus baginya. Dan dia tidak akan mengalami kematian kekal lagi. Tetapi dia akan menerima hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Itulah yang disediakan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Dan itulah sukacita kita di hari kebangkitan ini. Saudaraku, dengan kebangkitan Tuhan Yesus maka nyatalah bagi kita dan bagi seluruh dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Di ayat 26 hingga 28 kita diyakinkan seperti khotbah kemarin bahwa segala kuasa telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Bila kita membaca di Filipi 2 ayat 10 hingga ayat ke-11, di sana dikatakan bahwa segala lutut, semua lutut akan menyembah Yesus dan semua lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, sekali lagi, tidak ada kuasa manapun yang bertahan terhadapnya. Karena segala sesuatu, segala kuasa telah ditaklukkan di bawah kakinya. Karena itu saudaraku, bila kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan Yesus, maka tidak ada satu kuasa manapun yang mampu merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Kita baca itu di Yohanes 10 ayat 28 hingga ayat 29. Bahkan yang luar biasa saudaraku. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kuasa kebangkitannya itu kepada kita. Mari kita baca di Markus 16 ayat 17 hingga ayat 18. Dikatakan di sana bahwa mereka, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudaraku, berita inilah yang menggembirakan kita. Berita inilah yang menguatkan kita, terutama dalam menghadapi virus corona ini. Pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang pasti telah ada bagi kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita telah memiliki Yesus, penguasa yang tidak ada tandingannya, yang telah mengalahkan segala kuasa. Kepastian akan kedua hal inilah menjadi pegangan kita menghadapi corona ini. Memang nampaknya saudaraku, virus ini seperti wabah yang paling berkuasa. Dia bisa menakuti 200-an negara, miliaran manusia. Pejabat tinggi, kaum bangsawan pun dapat ditularinya. Oleh virus ini ekonomi menjadi berhenti. Pergerakan manusia juga menjadi berhenti. Dunia hampir seperti sudah mati. Tetapi saudaraku, benarkah demikian? Jangan mau saudaraku. Jangan mau.
Karena itulah yang dikehendaki oleh si iblis supaya semuanya mati, takut, dan tunduk kepada dia. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudaraku, mari kita bangkit dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit. Mari terus gerakkan imanmu. Mari tebarkan sukacita kebangkitan itu. Mari terus sebarkan firman Tuhan. Tuhan telah memberi kita banyak wadah, terutama dengan kemajuan teknologi informasi. Melalui media sosial, melalui internet, itu dapat kita gunakan untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk memuji-muji nama Tuhan. Teruslah, walaupun kita harus di rumah, teruslah memuji-muji Tuhan. Dari rumah, mari kita kirimkan lagu-lagu pujian bagi sesamamu. Dari rumah, mari teruskan membagikan firman yang menguatkan orang-orang lain. Mari saudaraku, di rumahmu, teruslah berdoa. Berdoa syafaat bagi orang-orang lain. Dan yang terutama bagi sesamaku, teman-temanku, para gembala, para pekerja gereja. Pelayanan gereja jangan pernah berhenti. Baik sermon parhalado, sermon kategorial, pertanyaan wilayah, mari kita terus jalankan. Tetapi bukan dengan tatap muka. Inilah saatnya kita menggunakan teknologi yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu dengan daring, dengan online, melalui Skype, melalui Zoom, melalui WA group, dan lain-lain. Mari saudaraku, kurangi perhatianmu tentang berita corona. Jangan habiskan waktumu untuk menghitung-hitung berapa yang tambah, yang meninggal, yang terpapar setiap hari. Jangan. Tetapi mari pusatkan perhatianmu pada kemenangan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga walau kita masih tetap harus di rumah saja, kita mampu bersyukur dan kita mampu bersuka cita. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diyakinkan bahwa Engkau dengan kebangkitan-Mu telah menjadi penguasa yang menaklukkan kuasa manapun. Karena itu hari ini kami tidak mau ditakut-takuti oleh apapun. Kami tidak mau berhenti berdoa, kami tidak mau berhenti menyebarkan firman-Mu, kami tidak mau berhenti memuji-muji nama-Mu, kami tidak mau berhenti melakukan pertanyaan, sermon, dan lain-lain. Kegiatan iman kami harus terus berjalan. Kami melakukan itu karena kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah saudara-saudaraku yang mendengarkan firman pada Pesta Paskah yang kedua ini mengalami juga kuasa kebangkitan itu. Sehingga walaupun mereka masih harus tetap di rumah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersyukur. Mereka tetap memuliakan nama-Mu. Mereka tetap melakukan gerakan imannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati para hamba-hamba-Mu dimanapun, supaya mereka mampu melakukan inovasi pelayanan di tengah-tengah keadaan ini. Mampu menggunakan berkat-berkat-Mu melalui teknologi komunikasi yang canggih ini untuk menguatkan iman percaya para warga jemaat-Mu. Berikan hikmat-Mu bagi para hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa, segeralah hapuskan virus ini dari muka bumi ini. Berilah kesembuhan kepada yang terpapar. Berilah kekuatan bagi mereka yang bekerja mengobati yang terpapar. Berikan hikmat bagi seluruh pemerintah, stakeholder dan negara ini, supaya mereka berhikmat mengambil keputusan yang tepat dan benar, sehingga segala sesuatu
berakhir dengan damai sejahtera. Berkati kami satu persatu, warga jemaat-Mu, sehingga kami tetap hidup dengan terberkati, hidup dalam sukacita. Karena Engkau sudah bangkit, kami pun penuh sukacita. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 633 ayat 4 hingga ayat 5. Tatangnya mapeliata. Alili bata manami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ding gadohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masana ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo dito nga tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalaputan dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songon panesa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Roll
Jalohamu mapasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Tidopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah.